Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalam ala Rasulillah. Alhamdulillah, sahabat yang berbahagia, semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan setiap langkah kaki kita bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang berbahagia, membicarakan masalah manusia tentu banyak sekali pembahasannya, yang dimana secara garis besar manusia terbagi menjadi dua bagian atau dua unsur. Yang pertama adalah unsur fisik dan yang kedua adalah unsur yang tidak terlihat, yaitu unsur ruh. Ruh ini juga ada dalam makhluk Allah yang lain. Hewan, mereka mempunyai ruh juga sama seperti manusia. Tetapi dalam ruh manusia itu mengandung sebuah potensi yang besar. Ada potensi untuk berpikir, ada potensi untuk merenung, untuk menghubungkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, yang dimana potensi ini tidak dimiliki oleh hewan. Hewan walaupun diberi kemampuan akal secara terbatas, mereka mampu membangun sebuah rumah yang istilahnya itu desainnya luar biasa, bagaimana lebah membuat sarangnya dan hewan-hewan yang lainnya, yang tentunya di sana kalau kita renungkan ada sebuah tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mereka dengan otak yang terbatas tapi ternyata mampu membuat sebuah sarang yang istilahnya sangat luar biasa sekali. Tetapi akal hewan itu terbatas, sangat terbatas sekali. Dari zaman dahulu sampai zaman sekarang, ya burung membuat sarang ya seperti itu. Tetapi berbeda dengan makhluk yang namanya manusia. Potensi akalnya sungguh luar biasa. Dari manusia membangun rumah yang sederhana, seiring berjalannya waktu, dengan perkembangan zaman, dengan analisa akalnya, berinovasi, berkreativitas, hingga menghasilkan sebuah bangunan yang lebih luar biasa, bahkan bangunan pencakar langit dan lain sebagainya. Nah, kembali lagi ke pembahasan ruh, yang dimana ruh ini salah satu bagian dari diri manusia, dan dalam ruh itu ada sebuah bagian lagi, yaitu nafsu, yang dimana dalam pembahasan sebelumnya dalam diri manusia itu ada tiga jenis nafsu, yaitu nafsu amarah, nafsu lawamah, dan nafsu mutmainnah. Nah, sekarang kita akan lebih memperdalam tentang nafsu amarah. Nafsu amarah ini adalah sebuah dorongan yang mendorong manusia untuk melakukan sebuah perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat, perbuatan dosa, dan lain sebagainya. Dan ternyata jika kita, istilahnya kalau bahasa Jermannya itu, kalau kita kalau kita bedah lagi, dalam nafsu amarah ini ada tiga unsur kekuatan, yang dimana kekuatan inilah yang akan menentukan apakah manusia itu menjadi makhluk yang mulia di sisi Allah, ataukah menjadi manusia yang paling terlaknat seperti iblis atau setan. Nah, kekuatan pertama dalam nafsu amarah ini adalah quwwatul bahimah. Quwwatul bahimah ini adalah unsur yang dimana mendorong manusia ini untuk berperilaku seperti hewan. Nah, unsur quwwatul bahimah atau kekuatan dorongan spirit kehewanan itu, dorongan manusia seperti halnya hewan, ya, menyalurkan biologisnya, menyalurkan nafsu perutnya, dan juga istilahnya itu menikmati kehidupan dengan bebas, dengan liar. Nah, dorongan pertama dari kekuatan nafsu amarah, ya, yang dimana bagian pertama itu yaitu nafsu bahimah, nafsu hewan,
yang dimana dorongan ini ketika manusia tidak dibimbing oleh wahyu, ketika manusia tidak dibimbing oleh aturan syariat, maka sungguh nafsu biologis ini, yang dimana nafsu biologis ini ada dalam diri manusia dan juga ada dalam diri hewan. Tapi bedanya ketika nafsu hewan ini, nafsu biologis ini ada dalam diri manusia dan dibimbing oleh wahyu, maka di sana ada sebuah penyaluran biologis yang halal. Maka masuk dalam syariat nikah dan lain sebagainya. Dan ketika nafsu ini tanpa aturan syariat, tanpa dibimbing oleh wahyu Allah, maka nafsu biologis ini cenderung liar dan bahkan cenderung merusak. Ya, kita mengamati dalam berbagai kasus yang ada, yang dimana penyaluran biologis yang melabrak aturan sosial, melabrak aturan masyarakat, bahkan agama. Ada sebuah peristiwa seorang kakak dan adik yang melakukan hubungan biologis, ya. Tentu ini adalah adik kakak sedara. Dan tentu ini adalah melanggar syariat. Nah, inilah salah satu contoh ketika manusia tidak mengikuti aturan agama dan mendewakan hawa nafsunya, maka di sini adalah manusia sama dengan binatang. Nah, maka inilah poin penting, nafsu biologis yang ada dalam diri manusia itu harus dibimbing oleh wahyu, harus dibimbing oleh agama agar tidak melakukan sebuah penyimpangan, sehingga penyimpangan inilah yang menurunkan martabat manusia sama seperti hewan. Bahkan banyak lagi kasus yang dimana kasus seorang wanita yang dia mengalami sebuah istilahnya zaman yang begitu bebas, melakukan sebuah pergaulan bebas, ya, hamil di luar nikah, bahkan yang terbaru istilahnya itu bayi yang baru lahir dilemparkan ke sungai dengan divideokan dan lain sebagainya. Maka di sini ketika nafsu hewan ini mendominasi diri manusia, maka kita akan mendapati bagaimana manusia ini keluar dari hati nuraninya sebagai manusia, keluar dari akal sehatnya. Bagaimana seorang ibu membuang anaknya yang baru dilahirkan, melemparkannya ke sungai, dan banyak lagi kasus-kasus yang menggambarkan bahwa manusia ini tanpa bimbingan agama, tanpa bimbingan wahyu, maka akan benar-benar seperti hewan. Dan yang kedua, kuwatul bahimah atau kekuatan hewan, ya, dorongan hewan yang ada dalam diri manusia, yaitu untuk menyalurkan nafsu makan, nafsu untuk mengenyangkan perutnya. Maka kita mendapati bagaimana ketika manusia tidak dibimbing oleh wahyu, maka akan melahirkan sosok yang serakah, bahkan bisa karena dorongan nafsunya itu tidak terkendali, maka akan menjadikan dia makhluk yang lebih hina daripada hewan. Istilahnya itu ketika manusia tidak mampu menundukkan nafsu, ya, nafsu perutnya, maka sungguh dia akan merambat kepada yang lainnya. Ketika perut senantiasa kenyang, bahkan overload, bahkan istilahnya itu overdosis makanan, maka akan memberikan sebuah efek nafsu yang besar dalam dirinya, dan nafsu yang besar ini pasti cenderung kepada sesuatu yang negatif. Kenapa? Karena ini menyalahi sebuah fitrah yang seharusnya. Kenapa? Karena makanan berlebih. Dan tentunya kita tidak akan mendapati seseorang yang dia senantiasa melampiaskan nafsu makannya secara berlebih, dia semangat dalam beribadah. Kenapa? Karena secara psikologi, secara alami, ketika perut terlalu kenyang, maka akan sangat berat sekali untuk melakukan ibadah, bahkan melakukan takarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita merasakan di bulan Ramadan, di mana kita menahan hawa nafsu makan kita, minum kita mengalami sebuah kondisi yang dimana jiwa itu merasakan ketenangan dan kedamaian dan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita membaca Al-Quran, sholat, kita lebih bisa menikmati ibadah-ibadah yang kita lakukan. Kenapa? Karena
perut inilah yang menjadi sebuah penentu juga, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ma mala'a ibnu Adam wi'an syarra min batnihi." Tidaklah anak Adam atau manusia itu mengisi sebuah tempat yang lebih buruk daripada perutnya. Kenapa? Karena inilah yang menjadi penentu. Maka kita melihat bagaimana, dan kita juga tentu bisa merasakan bagaimana ketika kita mengatur makan kita, mengatur nafsu makan kita dan lain sebagainya, itu memberikan efek yang besar kepada ibadah kita, kepada semangat kita dalam menuntut ilmu dan lain sebagainya. Dan selanjutnya, salah satu contoh dari kuwatul bahimah atau dorongan nafsu hewan, yaitu untuk menikmati hidup, berpoya-poya dan lain sebagainya. Tentu kita healing, liburan dan lain sebagainya tentu tidaklah terlarang. Tetapi ketika menjadikan itu skala prioritas, kita berpoya-poya dan lain sebagainya, sehingga perhatian kita terhadap agama, perhatian kita terhadap ibadah itu tidak kita perhatikan. Kita lebih memberikan skala prioritas, skala utama dalam kehidupan ini, yaitu untuk istilahnya itu berpoya-poya dan lain sebagainya. Apalagi ada slogan yang mungkin bisa dikatakan menyesatkan ya. Muda, poya-poya, tua, meninggal, mati, masuk surga. Seperti indah ungkapan ini, tetapi di sinilah poin pentingnya, bahwa hawa nafsu itu perlu untuk dikendalikan. Nah, hawa nafsu itu perlu untuk dibimbing agar sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Karena kalau keluar dari syariat, keluar dari bimbingan Allah dan Rasulnya, maka sungguh manusia itu akan bertindak tanduk seperti, tidak bedanya seperti hewan. Seperti kita melihat, ya istilahnya itu melihat ayam jantan ngejar-ngejar betinanya, melakukannya di jalan gitu. Ya biasa-biasa saja karena itu hewan. Tapi ternyata ketika manusia hilang rasa malunya, hilang pedoman hidup dalam dirinya, menjadikan hak asasi manusia, menjadikan istilahnya itu hak seseorang itu dibebaskan dan lain sebagainya, maka kita mendapati salah satu tanda dari akhir zaman, yaitu ketika perzinahan dipertontonkan. Baik mungkin di dunia nyata, orang tidak merasa malu lagi melakukan sesuatu yang dilarang oleh agama, ataupun bahkan di dunia maya. Nah, itulah gambaran pertama tentang kuwatul bahimah, salah satu unsur yang ada dalam nafsu amarah, yaitu nafsu hewan yang ada dalam diri manusia. Yang kedua, unsur yang ada dalam nafsu amarah yaitu kuwatul sab'iyah atau kekuatan hewan. Cuma sab'iyah ini adalah kekuatan hewan buas. Jadi kalau yang pertama bahimiyah itu adalah dorongan atau karakter hewan yang ada dalam diri manusia. Tapi kalau sab'iyah ini adalah dorongan nafsu hewan yang buas, yang beringas, ya, seperti serigala, harimau, singa dan lain sebagainya. Jadi bukan hanya merusak dirinya, tetapi ini lebih membuat sebuah kerusakan. Salah satu karakternya yaitu senantiasa ingin menyerang, menindas, merusak, bahkan membunuh. Maka ketika ada dalam diri kita sebuah dorongan untuk menyerang orang lain, mempermalukan orang lain di hadapan umum, mempermalukan orang lain di belakangnya dan lain sebagainya, atau menindas orang, menzalimi orang lain dengan berbagai sebab, merusak kehidupan orang lain, memfitnah dan lain sebagainya dalam skala besar, ya, orang-orang yang istilahnya diberikan sebuah kekuatan, dia merusak alam, mengeksploitasi alam sehingga alam ini rusak demi kepentingan dirinya, demi kekayaan dirinya. Nah, inilah salah satu contoh dari kuwatus sab'iyah, sebuah dorongan kejahatan, ya, yang begitu beringas dalam diri manusia, karakter hewan buas. Jadi merusak, membunuh, menghalalkan segala
segala cara demi kepentingan dirinya. Nah, maka inilah sebuah gambaran dari manusia setengah hewan buas. Jadi bisa berakibat membunuh orang lain. Kenapa? Karena istilahnya itu bisnisnya terganggu ataupun menjadi bukti kejahatan dirinya dan lain sebagainya, yang dimana kasus-kasusnya ini dapat kita saksikan dalam peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kita, di sosial media dan lain sebagainya, yang dimana hal ini menggambarkan bahwa ketika manusia sudah didominasi oleh nafsu amarah, nafsu bahimiyah, nafsu hewan, maka akan meningkat lagi menjadi sab'iyah, yaitu hewan yang buas, yang bukan hanya merusak dirinya, tetapi bahkan mengganggu orang lain, merusak orang lain, bahkan menghancurkan kehidupan orang lain. Nah, inilah salah satu contoh dari kuwatul sab'iyah. Nah, hal ini Allah berikan sebuah gambaran dalam firman-Nya, "Walaqad dzara'na li jahannama katsira minal jinni wal insi." Nah, sungguh kami sediakan neraka jahanam itu banyak sekali di dalamnya, ya, katsira minal jinni wal insi, yaitu dari jenis jin dan manusia. Apa indikasinya? Apa indikatornya? Orang yang bisa masuk ke dalam neraka, baik itu dari golongan jin dan manusia. Ini indikatornya. Yang pertama, lahum qulubun la yafqahuna biha. Jadi mereka diberikan hati, jin juga diberikan hati untuk merenungkan kebenaran, untuk mentadaburi firman Allah, untuk mencari kebenaran dengan intuisinya, tetapi la yafqahuna biha, tetapi mereka tidak memahami, tidak mau memahami kebenaran Allah, kebenaran ajaran-ajaran Rasul dan Nabi-Nya. Mereka tidak mau, mereka enggan. Nah, maka ketika mereka berpaling dari ajaran agama dan berpaling dari ajaran Nabi dan Rasulnya, maka sungguh mereka akan tergelincir kepada gaya hidup yang tidak lebih baik daripada hewan. Nggak ada bedanya. Padahal manusia itu adalah makhluk yang paling mulia dengan akalnya, dengan imannya. Tetapi ketika dirinya dikuasai oleh hawa nafsu amarah, maka sungguh itulah yang akan menggelincirkan manusia menjadi makhluk yang lebih hina, bahkan lebih sesat, lebih hina daripada hewan. Lahum a'yunun, ya, la yubsiruna biha, mereka diberikan mata, diberikan penglihatan, tetapi penglihatannya itu tidak dipakai untuk melihat kebenaran, untuk mencari kebenaran dan lain sebagainya. Walahum adzanun la yasma'una biha, dan mereka diberi telinga, tetapi telinganya nggak dipakai untuk mendengarkan kebenaran, mendengarkan wahyu Allah, mendengarkan kajian dan lain sebagainya. Sehingga ketika manusia tidak menyibukkan dirinya dengan kebaikan, ketika dirinya tidak menyibukkan, tidak menata hatinya, melakukan segala sesuatu karena Allah, terlupa dengan hal itu, maka sungguh manusia akan hidup dalam kelalaian. Kenapa? Karena hatinya itu tidak senantiasa dijaga agar senantiasa terpaut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita tidak menyibukkan diri dalam kebaikan, maka sungguh pasti kita akan disibukkan dalam sesuatu yang melalaikan atau bahkan sebuah dosa. Ya, ulaika kal an'am, maka mereka itulah makhluk Allah, jin dan manusia, yang tidak mempergunakan hatinya untuk merenungkan kebenaran, matanya untuk melihat kebenaran dan telinganya untuk mendengarkan kebenaran, ya. Ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang. Nah, ini hubungannya dengan nafsu yang tadi, nafsu bahimah dan sab'iyah. Maka ulaika kal an'am, mereka itulah seperti binatang ternak, balhum adol, bahkan lebih sesat, lebih hina daripada binatang ternak. Dan yang ketiga yaitu unsur yang terakhir yang ada dalam nafsu amarah, yaitu kuwatu syaitaniyah, yaitu kekuatan syaitan. Nah, inilah salah satu kekuatan yang dimana hal ini menunjukkan
kekuatan yang paling dominan, yang paling besar dalam nafsu amarah ini, yaitu kekuatan setan. Salah satu indikatornya, salah satu cirinya itu adalah sebuah dorongan untuk menipu orang lain, untuk memfitnah orang lain, memutarbalikkan fakta, menyesatkan orang. Nah, inilah diantara karakteristik kuwatu syaitaniyah, yaitu dorongan setan yang ada dalam nafsu amarah. Maka sungguh ketika kita ada dorongan untuk menipu orang lain, memfitnah orang lain, memutarbalikkan fakta, atau bahkan yang skala yang lebih besarnya itu menggiring orang, menyesatkan orang lain dari jalan kebenaran, dari jalan kejujuran, dan lain sebagainya, maka sungguh kita sudah menjadi temannya setan. Jadi bahkan istilahnya itu setan nggak perlu lagi menggoda kita, karena secara tidak langsung kita itu sudah menjadi setan itu sendiri. Nah, maka dalam perkara-perkara masalah psikologis itu seperti menggambarkan penyimpangan-penyimpangan yang ada dalam diri manusia, yang dimana penyimpangan ini menjadikan manusia bukan menjadi makhluk yang mulia lagi, bahkan menjadi istilahnya itu troublemaker, yang membuat trouble kehidupan orang lain, bahkan membuat trouble diri sendiri, tentu karena dia pelakunya. Dan hal ini juga bisa merongrong atau mengganggu kehidupan orang lain. Sebagaimana Adam alaihissalam ketika ada dalam kehidupan yang nyaman dan tenang di surga, maka ada orang, ada makhluk Allah yang dimana dia istilahnya itu iri dan dengki kepada Adam alaihissalam, sehingga Adam ini digoda, Hawa ini digoda, dan akhirnya si iblis ini mampu menggelincirkan Adam ya untuk melakukan sebuah kesalahan, dan akhirnya diturunkan dari surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu contoh yang ini sangat relate atau ada sebuah benang merah antara nafsu amarah dengan berbagai kekuatannya, kekuatan bahimiyah, sab'iyah, dan kuwatu syaitan, ya, yaitu salah satu tipikal orang yang toksik. Nah, kenapa? Karena dari indikasi-indikasinya orang toksik ini menggambarkan contoh dari manusia yang dikuasai oleh nafsu amarah, yang dikuasai oleh nafsu hewan yang istilahnya itu beringas, dan kekuatan setan. Nah, salah satu tandanya orang-orang toksik itu yang pertama adalah dia selalu ingin mengatur orang lain, ingin mengatur segala hal, bahkan segala sesuatu yang sebenarnya bukan urusan dia, tetapi dia ikut campur. Nah, ini salah satu contohnya. Dan yang kedua juga, salah satu karakternya itu yang kedua adalah manipulatif, eksploitatif, memutarbalikkan fakta, memfitnah, dan lain sebagainya. Yang ketiga tandanya, orang toksik itu orang yang dia anti kritik. Dia otaknya itu, pikirannya tidak open minded. Ya, jadi anti kritik. Bahkan salah satu tandanya dia enggan untuk meminta maaf walaupun dia salah. Yang keempat, dia juga senantiasa merendahkan atau meremehkan pencapaian-pencapaian orang. Nah, ini kan jiwa-jiwa yang kerdil. Nah, dari indikasi-indikasi ini bisa jadi mungkin salah satu poinnya ada dalam diri kita. Ini sebagai bahan untuk men-scanning diri kita. Mungkin dalam diri kita juga banyak hal-hal yang perlu diperbaiki. Maka hal yang paling penting dalam kehidupan itu sebenarnya adalah bukan menyibukkan diri untuk menganalisa orang lain, untuk memponis orang lain, untuk mencari aib orang lain, tapi harus fokus untuk melihat kekurangan, aib diri sendiri untuk diperbaiki. Karena pepatah mengatakan bahwa orang yang menyibukkan diri dengan aib orang lain, menyibukkan diri dengan urusan orang lain, maka sungguh dia akan buta melihat aib sendiri. Tanda yang kelima, yaitu orang yang dia secara ekstrim kanan, istilahnya itu dia, ini sebuah sikap yang low, yang lembut. Dia senantiasa putus asa, nggak punya harapan, senantiasa mengeluh. Itu
edisi softnya, edisi lembutnya, tapi pola yang ekstrimnya, orang yang toksik ini bisa menjadi sebuah provokator, menggiring orang lain untuk melakukan sesuatu, bahkan cenderung bisa menikmati sebuah perseteruan dan lain sebagainya. Dia menikmati istilahnya itu dinamika yang ada. Nah, ini bisa masuk ke dalam kategori troublemaker. Selanjutnya, poin yang keenam, salah satu contohnya yang mungkin ada dalam diri kita, berwajah dua. Jadi, di depan apa yang dikatakannya beda, di belakang beda. Di depan senyum, di belakang menusuk. Nah, itu salah satu contohnya. Yang ketujuh, karakternya itu senantiasa mengadu domba, memfitnah, menikmati dinamika yang ada, perseteruan yang ada. Nah, ini salah satu contoh yang ketujuh. Yang kedelapan, karakternya itu, jiwanya itu senantiasa dominan untuk menghina orang lain, meremehkan orang lain. Karena orang yang iri, orang yang dengki kepada orang lain, dia itu salah satu cara untuk agar terlihat lebih tinggi, agar terlihat lebih hebat dari orang yang dia iri, orang yang dia dengkiin, gitu istilahnya itu, ya dengan meremehkan, dengan menghina, baik secara vulgar, secara kasar, ataupun secara lembut. Jadi seolah-olah dengan lontaran atau sikap meremehkan dia kepada orang lain, seolah-olah dia tinggi, tetapi itu hanya sebatas sebuah asumsi, karena seseorang itu nggak bisa kualitasnya ya menjadi rendah ketika diremehkan oleh orang lain. Tidak, karena kualitas diri sendiri ya itu adalah nilai atau produk dari pola pikirnya, dari karakternya, dan lain sebagainya. Maka orang yang iri dan dengki cenderung ya gampang untuk meremehkan orang lain, ya ingin, istilahnya itu ingin mengejar agar seperti dia, tapi tidak mampu, maka jalan pintasnya itu adalah meremehkan orang lain, menghina orang lain, ya meremehkan pencapaian-pencapaian orang lain. Nah, selanjutnya adalah dengki. Nah, dengki ini adalah dia mempunyai rasa bahagia terhadap penderitaan orang lain, dan dia akan menderita ketika orang lain bahagia. Dan terakhir, tanda orang yang toksik ya sangat berhubungan dengan pembahasan tadi, yaitu dia egois, senantiasa mementingkan keinginan sendiri, kepentingan dirinya sendiri, tapi tidak mau merasakan perasaan orang lain. Jadi melihat sebuah peristiwa itu ya dari kacamata dia, dari perasaan dia, dari egois sentris dia. Dia tidak mau melihat segala sesuatu dari perasaan orang lain, tidak memperdulikan apakah orang lain itu terluka ataupun tidak dengan sikapnya. Nah, demikianlah sahabat gambaran-gambaran dari bagian-bagian nafsu amarah dan tanda-tanda dan contoh-contohnya yang mungkin beberapa bagian itu ada dalam diri kita, dan tentunya ketika kita ingin memperbaiki diri, memperbaiki kualitas kehidupan kita, dan tentunya hubungan dengan Allah, maka kebersihan hati dari nafsu ini perlu untuk ditundukkan, perlu untuk dibersihkan. Kenapa? Karena hati ini yang akan menentukan kualitas kehidupan kita, sebagaimana sabda Rasulullah, bahwa jikalau hati seseorang itu baik, maka baik ucapannya, baik pemikirannya, baik sikapnya, dan tentu akan baik juga kehidupannya di dunia. Dan tentu ketika kehidupan di dunianya baik, ada dalam keridhaan Allah, itu menjadi sebuah jembatan kehidupannya baik di akhirat kelak, mendapatkan nikmat yang abadi di surga kelak. Oke, demikian sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.